Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik, akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Etika Profesi Tenaga Pendidik PAUD. Kelompok kami beranggotakan Rizka Arum dengan NPM 1904101060, Izatira Akbari 190410106062, Piarah Maulinda 1904101093. Pada usia dini, anak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk respon dari penelitian tentang masa keemasan usia tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi pendidikan anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada jenjang PAUD, terdapat lembaga pendidikan yang bernaung yaitu kelompok bermain atau playgroup, serta taman kanak-kanak atau TK. Definisi tenaga pendidik usia dini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak didik. Kode etik pendidik PAUD atau usia dini. Kode etik merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan yang sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh tenaga pendidik usia dini. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Sebagai halnya seperti profesi lainnya, maka pendidik PAUD atau usia dini juga terikat pada kode etik profesi di mana di dalamnya berisi seperangkat nilai dan norma-norma yang berlaku sama, dan hal tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pendidik PAUD atau usia dini. Berikut kode etik profesi guru pendidik usia dini menurut Direktorat PAUD. Pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusiasi pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Selanjutnya, guru memelihara hubungan baik dengan menjalankan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasar lingkungan kerja, sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru, profesional sebagai sarana pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang kependidikan. Penerapan etika dan karakter sebagai pendidik PAUD atau usia dini. Etika merupakan suatu bentuk landasan moral yang menunjukkan suatu tanggung jawab sebagai pendidik PAUD. Bentuk pengabdian dengan menjalankan profesinya sebagai guru dengan baik, kesetiaan terhadap profesi tersebut, dan berkaitan juga dengan kepantasan dalam berpenampilan, berkomunikasi dengan anak, teman, sesama pendidik, dan orang tua anak. Penerapan etika selalu berkesinambungan dengan karakter. Karakter menentukan kualitas diri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Karakter sangat dibentuk dan ditentukan oleh 3 hal, yakni pertama, pengetahuan moral baik dan buruk, yang kedua, keinginan dan kesadaran dalam diri, dan yang terakhir adalah moral etik. Pendidik PAUD memiliki banyak kesempatan memberikan contoh mengenai moral dan tindakan yang menunjukkan karakter yang baik sebagai teladan bagi anak. Karakter-karakter tersebut tercermin dalam interaksi yang hangat dan penuh penghargaan terhadap anak. Contoh penerapannya sebagai berikut. Saat anak datang, bercakap-cakap dengan rahmah dan menatap mata anak pada saat interaksi, yaitu karakter yang diimplementasikan yaitu penuh perhatian.
Kemudian merendahkan posisi tubuh supaya setinggi tubuh anak. Merupakan implementasi karakter peka dan responsif dalam menyikapi perilaku anak. Kemudian berkomunikasi secara positif dengan keluarga anak yang datang mengantar. Karakter yaitu menghargai dan menghormati kepada orang tua anak atau peserta didik. Lanjut. Kemudian saat kegiatan kelompok, menolong anak-anak pemalu yang ada di kelas untuk bisa berpartisipasi dalam kelompok, yaitu mengimplementasikan karakter peka dan responsif dalam menyikapi perilaku anak. Kemudian, menolong anak yang perkembangannya tertinggal, sehingga anak tersebut fantasi karakternya yaitu bertanggung jawab. Kemudian, saat istirahat, memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas yang diinginkan. Implementasi karakter, menghargai dan menghormati anak. Kemudian bermain bersama anak. Implementasi karakternya yaitu menyayangi anak secara tulus. Next. Kemudian saat bermain di halaman, berusaha bersabar dan mengelola emosi ketika anak mendapatkan masalah. Implementasi karakter, sabar dan tenang. Memberikan usulan tentang apa yang sebaiknya anak lakukan, bukan hanya memberikan larangan. Karakter implementasinya yaitu peka dan responsif dalam menyikapi perilaku anak. Kemudian saat merapikan barang, melibatkan anak-anak dalam bersihkan ruang kelas. Implementasi karakternya yaitu menghargai anak. Kemudian menolong anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga ia dapat merapikan barang-barangnya. Implementasi karakternya yaitu penuh perhatian. Sekian dari presentasi kelompok kami. Berikutnya kami akan memaparkan dan memperlihatkan bagaimana wawancara secara langsung kepada tenaga pendidik usia dini atau PAUD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ulia, saya guru TK Dharma Praja, Kelurahan Kebraun, Karangbilang, Surabaya. Ibu sudah berapa lama menjalani profesi sebagai tenaga pendidik usia dini? 19 tahun. Sangat luar biasa. Kemudian, menurut Ibu bagaimana kewajiban seorang guru TK dalam menjalankan profesinya? Guru dalam melaksanakan tugasnya yang jelas di sini harus profesional. Kewajiban untuk merencanakan pembelajaran dan apa yang telah kita lakukan sebelum pembelajaran itu dimulai, maka guru harus sudah mempersiapkan. Kemudian menurut Ibu seberapa pentingnya etika dalam menjalankan profesi sebagai guru TK atau tenaga pendidik usia dini? Ya, jadi berkenaan tentang etika, pada dasarnya emang kita harus punya etika. Karena apa? Dengan adanya meletakkan diri sebagai stimulator dan juga untuk potensi daripada anak, maka di sini kita harus mempunyai etika yang baik. Karena dengan etika yang baik, maka kita bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik. Kemudian menurut pendapat Ibu, bagaimana cara membiasakan diri dengan etika profesi sebagai tenaga pendidik usia dini yang selama ini Ibu telah jalani? Iya. Jadi di sini untuk membiasakannya, pada dasarnya di sini sekolah lingkungan yang baik. Kan kita di sini pada dasarnya sekolah adalah merupakan lingkungan kita. Nah, maka di sini dengan adanya kita bersama dengan staf guru, bersama dengan sesama guru, maka di sini kita pun juga harus mempunyai etika yang baik serta karakter yang baik. Dengan punya karakter yang baik, sehingga disinilah kita bisa menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Kemudian menurut Ibu, apa sekiranya ciri khas etika dalam profesi guru TK yang membedakan dengan tenaga pendidik yang lainnya? Betul. Jadi di sini untuk membedakannya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan kebaikan tanpa pamrih. Jadi pada dasarnya kita dalam mengarahkan kepada anak kita, terkadang apa yang dilakukan oleh anak itu terkadang di luar kendali kita. Tetapi pada dasarnya terkadang mereka itu melakukan sesuatu tapi kita
tanpa aku nanti tak melakukan seperti ini supaya orang tua kita seperti inilah, itu di luar daripada tanpa pemikiran kita ya. Jadi itulah yang disebut bahwa kita melakukannya adalah tanpa pamrih, dan dalam melakukannya harus tulus, nah itu, dan ikhlas. Kemudian di sini membangun citra positif pada anak. Jadi dengan adanya membangun citra positif pada anak, maka disinilah anak akan membuat rasa nyaman kepada kita, dan kita pun juga harus senantiasa rendah diri meskipun pada dasarnya kita itu udah disayang oleh murid kita. Mungkin pada dasarnya terkadang kan namanya anak itu ada salah satu guru, aku sama bu guru ini aja lah, tapi dari situlah terkadang kita tetap yang namanya rendah diri. Jangan menganggap apapun yang kita miliki, gara-gara aku anak itu bisa seperti ini. Jauhkan sifat yang seperti ini. Kemudian bagaimana tindakan yang biasanya diambil ketika guru TK tidak menerapkan etika dalam profesinya? Jadi pada dasarnya jika ada seorang guru, figur guru tidak mempunyai etika, maka yang jelas di sini mereka akan mendapatkan suatu sanksi. Yang pertama mungkin dikasih teguran, yang kedua mungkin dikasih surat SP dan lain sebagainya. Jika nanti mereka sampai 3 kali melakukan yang namanya itu, yang jelas nanti peraturan daripada kepala sekolah pun juga akan memberikan peraturan yang tegas kepada pendidik tadi. Karena apa? Supaya pendidik tidak melakukannya. Kemudian apakah ada pesan Bu untuk tenaga pendidik usia dini, khususnya sebuah ajakan bagaimana selain tenaga pendidik usia dini harus menerapkan etika dalam menjalankan profesinya? Ya, pesan saya sih mungkin sebagai seorang pendidik hendaklah ia menciptakan suasana yang nyaman sehingga anak itu betah untuk berada di sekolah. Jadi mau berangkat pada dasarnya anak tidak ogah-ogahan, tetapi anak merasa senang karena mau bertemu dengan seorang gurunya yang baik, mau bertemu dengan teman-teman yang baik, sehingga di sekolahan merupakan rumah kedua daripada anak tadi. Yang kedua, sebagai seorang guru kita harus berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Jika pada dasarnya ada anak yang pada dasarnya mempunyai sesuatu yang lain dibanding dengan yang lain, mungkin kebutuhannya agak beda, maka disinilah seorang pendidik ingin tahu sampai seberapa untuk mengoreksi tadi, sehingga kita sebagai pendidik tadi lebih gampang untuk mengarahkan anak tersebut. Yang kedua, kita harus memiliki dan melaksanakan kejujuran yang profesional. Karena apa? Kejujuran itulah merupakan kunci segalanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.